Selamat pagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Pagi Bu. Oh, baru bangun nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin di hari ini adalah pertemuan keempat kita. Akan ada tugas untuk individual, dan nanti akan saya jelaskan di akhir pertemuan. Jadi mungkin kalau misalkan nanti nggak cukup untuk satu Zoom, kita ada dua kali dengan klik link yang sama. Tapi kalau misalkan cukup, nanti kita akan pakai satu kali Zoom. Jadi nanti adik-adik bisa untuk mengerjakan tugasnya. Nah, pada pertemuan 4 ini kita akan membahas namanya segmentasi pelanggan dan personalisasi. Jadi di customer itu kita akan apa ya? Kita akan memilah-milah mereka menjadi sebuah kelompok-kelompok kecil yang dibuatnya secara mungkin kalau sekarang teknologi sudah secara personal. Jadi misalkan contoh adik-adik, adik-adik terakhir beli online atau terakhir beli barang produk atau adik-adik suka beli makanan gitu ya. Nah, itu apa gitu ya. Nah, itu beda dengan yang lainnya. Misalkan contoh eh, A suka beli em, apa ya? Aksesoris HP gitu ya misalkan. Nah, si B sukanya setiap minggu ada aja dia beli apa ya? Tentang hobi-hobi Koreanya atau Jepangnya gitu ya. Nah, itu memang berbeda dengan segmentasinya berbeda dengan antara A sama B. Nah, itu yang harus kita pilah-pilah. Bahkan kita juga memilah A itu tinggal di mana sih? B itu tinggal di mana sih? Dan itu memang berbeda pasarnya. Jadi dari pasar sendiri, dari segi geografis, dari segi memang kesukaan, itu kita harus lihat lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau adik-adik lihat, ah gampang lah, yang penting dapat pelanggan gitu ya. Enggak, beda adik-adik. Jadi contoh nih ya, eh, ketika saya ada di Pulau Jawa gitu ya. Misalkan contohnya di Jawa, di Jakarta aja gitu ya. Nah, customer ini berbeda-beda gitu ya. Contohnya kalau misalkan adik-adik kerjanya di sana, oh ya udah pokoknya saya pulang gitu ya. Tapi ketika adik-adik ke kota besar, oh ternyata ada lapangan padel gitu ya, harus main, terus ada yang lari untuk mungkin mereka cara berkomunikasinya untuk apa ya bersama teman-temannya menghabiskan untuk olahraga bersama gitu. Nah berbeda juga mungkin ketika adik-adik misalkan ke wilayah Bali gitu ya. Nah mereka ada namanya mungkin agamanya terkenalnya banyaknya Hindu gitu ya. Nah itu hari Sabtu Minggunya mungkin berbeda dengan orang Jakarta yang biasanya pagi-pagi tuh lari atau apa. Nah kalau ke Bali mungkin mereka bisa untuk bekerja part-time untuk turis gitu dan lain-lainnya. Jadi itu sebenarnya beda segmentasi antara mungkin kalau di Bali banyaknya lakunya bunga gitu ya untuk bunga-bunga dupa dan kalau misalkan di Jakarta lakunya mungkin lebih ke bunga-bunga yang apa sih namanya bunga yang tidak pure gitulah, bunga plastik. Nah, itu yang bisa berbeda dengan customer sendiri gitu. Dan mereka paling kalau laku bunga biasa, misalnya di Jakarta itu pas zaman untuk nyekar gitu ya, untuk orang pas saat Lebaran gitu, itu laku tuh di situ. Nah, itu memang beda segmentasi. Nah, memang itu adalah kunci bahwa tidak semua pelanggan menginginkan hal yang sama. Jadi ya tadi ya, udah masuk lagi kita ke pelanggan itu kita perlu adanya eh, iklan. Nanti ketika adik-adik lihat saat ini adik-adik masuk iklannya yang mana gitu ya. Contohnya kalau saya iklan yang lagi di saya ini semuanya iklan tentang em, apa ya? Kayak kursus-kursus gitulah. Saya lagi nyari, kira-kira mau kursus apa lagi nih ya? Gitu. Ya keluarnya kursus semua gitu. Nah, itu yang saya omongi dan mereka menangkapnya gitu Jan.
adik-adik punya handphone itu sebenarnya handphonenya menjadi pembisik gitu ya, untuk salah satunya untuk relevansi kira-kira ketika mereka mengiklankan itu seperti apa. Nah, itu juga menjadi efisiensi pemasaran tersendiri. Jadi nanti ketika adik-adik memasarkannya, gitu, pernah pernah nyoba masarin belum? Saya coba, sekarang mungkin harganya lebih mahal ya menurut saya adik-adik. Jadi kemarin saya baru nyoba masarin Instagram gitu ya, atau TikTok, itu harganya sekarang lebih mahal. Dulu masih ada 9.000 rupiah gitu ya kalau saya terakhir. Kemarin saya bahkan 5.000 masih ada, 5.000 rupiah. Sekarang minimum udah 17.000, $1 itu 17.400 500 gitu. Jadi 17.500 atau 17.600. Dan ada pajaknya gitu. Tambah pajak kisaran 20.000 lebih. Jadi itu sangat mahal untuk sekarang, kondisi ekonomi Indonesia yang memang kalau di change kan sekarang perubahannya pasti change-nya ke dolar gitu ya. Nah itu, saya baru ngecek, oh ternyata untuk memasarkan produk kita sekarang lumayan mahal ya, karena mereka udah dapat data pelanggan, kira-kira mereka sukanya apa, mereka lagi lihat apa. Nah, itu yang memang harus kita efisiensi gimana caranya kita butuh segmentasi. Kalau kita langsung sebar aja tanpa adanya segmentasi, itu akan eh, apa ya? Percuma kita iklan tapi nggak ada perjalanannya gitu. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang interest dengan iklan kita, nggak ada yang beli. Nah, itu percuma aja kita buang-buang uang untuk itu. Nah, di sini ada jenis-jenis segmentasi untuk pelanggan. Jadi tadi saya balikan lagi, ada namanya demografis. Jadi mungkin one day kalau adik-adik adanya, ini apa deh, kelas SI ya. Nanti mungkin kalau masuknya ke UI UX gitu ya, untuk sistem untuk user interface atau user experience, nah itu nanti ada segmentasinya adik-adik. Jadi segmentasinya mau berdasarkan usia kah, jenis kelamin, dan pendidikan, bahkan pendapatan gitu ya. Pendapatan. Nah, jadi nanti mungkin adik-adik bisa ngarah ke sana. Nah, sebenarnya di Customer Relationship Management ini kita akan sedikit-sedikit nanti di bagian mana kita belajar tentang SEO. Jadi, eh, di mana juga belajar Salesforce Automation buat minggu depan. Kita juga sebenarnya gimana caranya marketing secara otomasi gitu. Jadi memang kita udah taruh, terus kemudian gimana caranya mereka bisa handle itu semua gitu. Jadi sebenarnya di Customer Relationship Management ini di dalamnya sebuah divisi marketing atau divisi sales gitu ya untuk penjualan. Jadi di mana kita perlu em, lihat pelanggan ini kira-kira end customer kita itu dari mana aja, jenis usianya. Salah satu contohnya mungkin hmm, kosmetik aja ya. Itu Wardah. Wardah ini range usianya dia em, ada rentang usia yang masih belia gitu ya, masih sekolah, mungkin 14 sampai 16 tahun. Itu ada untuk yang dewasa yang lumayan sudah sepuh gitu ya, 40 sampai yang lainnya itu juga sudah ada. Nah, itu ada range-range yang anak muda juga sudah ada. Dia mengeluarkan produk-produk yang berbeda untuk itu. Nah, itu warnanya pun jenis kelamin targetnya itu perempuan gitu. Kalau yang laki-laki dia punya calf gitu. Dan itu yang memang beda. Mungkin adik-adik ada yang gunain cuci mukanya. Nah, ini juga berbeda. Target-target usianya juga berbeda. Nah, mungkin ada yang usia apa penuaan dini gitu ya. Itu untuk 30 tahun ke atas atau 25 tahun aja udah penuaan dini gitu. Nah, itu yang memang berbeda segmentasinya. Perempuan atau laki-laki, pendidikannya, usianya. Nah, itu memang kita lihat lagi. Makanya kalau adik-adik jalan nih ke mall atau kemana lagi ada pembagian gratis ya,
Nah, itu adik-adik lihat lagi. Dia itu pasti nanyain, boleh minta tolong isi Bu, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, pendidikannya apa, gitu ya. Biasanya suka kesukaannya dalam membeli apa, biasanya suka ngasih kayak gitu. Mungkin adik-adik udah ada yang pernah atau yang belum gitu. Ya, kita biasanya kalau jalan-jalan ke yang pembagian-pembagian gitu, itu ada permintaan untuk pemilihan demografis ini. Nah, selanjutnya kita dari pelanggan ada namanya geografis. Nah, ini berdasarkan lokasi dan iklim pelanggan. Contohnya yang paling kelihatan banget adalah iklim gitu. Lokasi itu adalah iklim. Nah, ketika adik-adik misalkan contohnya perbedaan kita tinggal di gunung, perbedaan kita tinggal di laut gitu ya. Kalau baju yang laku di gunung pasti kan banyaknya mereka suka pakai jaket karena kedinginan, ada dingin gitu ya, pagi-pagi. Nah, kalau misalkan kita ke laut aja, itu biasanya pakai baju yang tipis-tipis gitu. Nah, itu yang bisa aja dari segi fashion aja udah berbeda. Apalagi dari segi segmentasi yang lainnya. Nah, itu kebutuhannya mungkin makanan. Makanannya mungkin sukanya yang kalau yang di gunung hangat-hangat, kuah. Mungkin kalau yang di laut senangnya bakar-bakaran gitu ya. Nah, itu yang memang berbeda segmentasi pasarnya. Nah, bahkan juga ketika adik-adik lihat lagi secara detail, dari geografis aja itu dari perbedaan perbedaan oke. eh dari segi geografis aja, dari perbedaan wilayah aja, itu sudah terlihat dari memang misalkan contoh, kita bisa lihat ya. Saya nggak tahu, adik-adik ada yang habis makan Indomie, Indomie goreng, ada yang pernah lihat, dia itu ada minyaknya, ada minyak bawangnya nggak? Ada kecap sama sausnya nggak? Jadi biasanya di luar Jawa itu nggak ada minyak minyak bawangnya, tapi nggak ada sausnya, saus merahnya. Nah, itu di mereka itu sebenarnya dari masing-masing wilayah itu berbeda-beda karena ada yang suka asam, ada yang suka manis gitu ya. Nah, itu mereka menyocokkan dengan lidahnya orang tersebut itu jadi. Nah, itu dari segi geografis. Mungkin dari segi makanan tadi, dari segi kesukaan, dari segi produk, itu juga misalkan lotion di wilayah dingin sama lotion di wilayah panas juga itu berbeda. Nah, itu juga menjadi, misalkan kalau kita produk ya, kalau nanti non produk, adik-adik mau jualnya, itu juga ngelihat dari segmentasi si pelanggannya. Nah, selanjutnya ada psikografis. Nah, nanti ini akan ada nih di soal nomor 1 dari tugas individu yang nanti saya akan jelaskan. Nah, di psikografis ini, jadi ada segmentasi berdasarkan gaya hidup. Nah, ini masuknya lagi, nilai-nilai pelanggan. Tadi saya bilang, di Jakarta kalau Sabtu Minggu biasanya lari, ada padel gitu ya, bareng sama teman-teman atau masuk ke gym. Nah, kalau misalkan di Bali, misalkan mereka eh, ke wihara, terus mereka berdoa gitu ya, mungkin setiap paginya mereka bakar dupa dan taruh bunga gitu ya. Itu udah gaya hidup yang memang berbeda. Kalau di Jakarta mungkin udah stres sama macetnya. Nah, itu yang memang menjadi segmentasi hidup yang berbeda. Mungkin adik-adik Sabtu Minggu, oh aku masih ada kelas Bu. Itu berbeda lagi. Jadi di Sabtu mungkin nggak terlalu lihat banyak sosmed atau mungkin banyaknya lihat sosmednya di hari Minggu untuk istirahat. Nah, itu bisa berbeda lagi dari segmentasi gaya hidup pelanggan. Nah, itu juga kadang ditanyakan ketika adik-adik ke dokter, misalkan ke RS, rumah sakit, gaya hidupnya gimana, suka olahraga nggak, gitu. Atau tidur aja, makannya berapa kali sehari. Nah, itu juga ditanyakan kira-kira potensi
vitamin atau apapun yang bisa kita makan. Nah, itu menjadi suatu segmentasi juga bagi rumah sakit kan juga bisnis ya. Kita juga lihat mereka juga lihat untuk segmentasi pelanggannya kira-kira gimana. Uh, Kemudian teknik analisis dari RFM gitu atau resensi, frekuensi sama monetary. Nah, biasanya di sini kita bisa lihat em, di sini ada dari selain segmen di dalam segmentasi pasar, pelanggan. Nah, itu kita turun lagi ke analisis ini. Nah, mungkin em, adik-adik misalkan tesis ya. Kalau ini bukan bukan S1 ya, bukan D3. Nah, misalkan tesis atau tugas akhir itu bisa bisa aja nih menjadi judul analisis RFM terhadap misalkan kelompok pelanggan apa, pelaku apa dari misalkan suatu sistem apa. Jadi misalkan adik-adik bisa masuk ke dalam itu. Nah, itu bisa jadi suatu um, jurnal atau artikel gitu ya. Masuk ke jurnal atau artikel dari kampus tersendiri. Biasanya eh, sekarang ya di saya di dunia pendidikan dan saya lihat juga di dunia sekarang lagi perkuliahan, banyaknya kita bisa lulus tanpa skripsi, tapi dengan submit minimal biasanya Sinta 4 atau Sinta 2 itu untuk artikel ilmiah. Nah, itu bisa langsung lolos lah, langsung sarjana gitu. Saya nggak tahu nanti di kampus yang ini seperti itu apa enggak, tapi kalau di UI sama ITB kita bisa seperti itu. Gitu. Jadi adik-adik nanti bisa lihat lagi untuk pemahaman perilaku dan pengelompokan tentang mereka. Dan nanti saya akan coba. Nah, ini adalah contoh dari segmentasi RFM. Nah, analisis RFM ini membagi pelanggan ke dalam kategori. Jadi misalkan tadi kan apa aja nih? Oke, saya drag dulu. Nah, resensi, frekuensi, sama monetary. Oke, kita masukin ke sini. Nah, ini kita bisa lihat dari segmen ini termasuk champion pelanggan yang sering membeli gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat mungkin kita enaknya lihatnya di buku nih. Saya udah bikin sebentar ya. Em, ku- Ini tadi udah ya, demografi, geografi, psikografis, sama perilaku behavioral. Tadi sebenarnya kebagi ya, dia nilainya mereka, mengapa membeli, terus kemudian mengapa mereka berinteraksi dengan merek tersebut. Nah, ini saya udah bagi, mungkin enaknya lebih ke buku ya langsung sebenarnya saya udah rangkum semuanya. Nah, di resensi ini, kebaruan ini, eh kapan terakhir kali pelanggan berinteraksi, bertransaksi? Nah, kapan terakhir pelanggan itu bertransaksi? Jadi semakin baru, itu semakin besar peluang mereka untuk merespon penawarannya. Jadi, misalkan, em, adik-adik terakhir beli telur, beli ya, itu kapan? Kalau boleh tahu. Kemarin Ibu, Minggu kemarin Ibu, Nah, minggu kemarin berarti kan masih baru nih. Kira-kira harga telur di pasar berapa? Yang terakhir mungkin 1.900 Ibu. 1.900 per kilonya. Tahu nggak? Kurang tahu Ibu. Itu satuan ya. Oke, itu Iya semua Bu.
semakin baru adik-adik beli telur, semakin tahu nih, ah, harga telurnya naik nih. Eh, kok bisa naik gitu? Kalau di tempat saya itu 29.000 per kilo sampai 31. Saya baru beli telur kemarin gitu ya. Saya beli di warung sementara 6 itu 10.000. Ya, itu kisaran harganya ya hampir 2.000 ya, 1.900-an. Ya sama. Nah, berarti itu semakin baru bisa langsung respon penawaran. Ih, mahal banget sih. Seginilah gitu ya. Nah, itu menjadi teknik ya kita untuk memprediksi kira-kira eh segmentasinya seperti apa. Nah, itu juga termasuk adik-adik udah beli telur nih baru seminggu yang lalu, baru, iya Bu, gitu. Nah, itu semakin baru, kita makin bisa respon, ih, mahal kali gitu. Ini ini telur gitu. Naik ya? Iya naik nih. Aduh, bisa nggak segini? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau telur biasanya nggak ada nawar ya. Nah, itu namanya resensi atau kebaruan. Nah, terus kemudian ada frekuensi. Seberapa sering mereka bertransaksi dari periode tertentu. Nah, contohnya, em, siapa nih yang sering beli Indomie goreng atau mie goreng lah sebulan beli nggak? Beli Bu. Beli kan? Belinya berapa nih sebulan? Anak kos nih biasanya. Nah, itu, Ini satuan Bu. oke, satuan. Nah, itu kita lihat transaksi periode tertentu. Misalkan, contohnya, kalau saya ketahuan nih saya belanjanya kapan. Nih, kalau saya di periode gajian, biasanya di tanggal-tanggal awal gitu. Nah, biasanya tanggal 27 sampai tanggal 5. Itu periode, misalkan hari Sabtu Minggu, itu periode saya belanja. Nah, nanti saya nggak belanja lagi nih, Indomie gitu. Istilah saya misalkan belinya 5 lah. Nggak boleh sering-sering gitu. 5. Itu buat stok di rumah kalau misalkan hujan lapar nggak ada masak gitu ya. Nah itu di kemudian di akhir itu belanja lagi nanti di tanggal yang sama. Biasanya saya eh, antara itu atau mungkin kalau tengah bulan udah habis belanja juga. Nah itu ada periode tertentu. Saya udah ngecek nih, soalnya saya nyoba kemarin istilahnya kita ikut bazar untuk lihat customernya. Nah, saya ikut di em, kemarin itu tanggal berapa ya? Saya cek dulu. Tanggal kemarin itu tanggal 3 sama tanggal 26 gitu ya. Saya coba ngecek tanggal 26 April saya ikut sama tanggal 3. Nah, saya anggap tanggal 26 ini ada orang yang gajian di tanggal 25. Ya. Siapa nih yang orang tuanya tuh ada yang udah kerja gajiannya tanggal 25. Pernah kerja gitu tuh tanggal 25. Nah, tapi sebagian besar untuk pegawai swasta itu atau PNS atau mungkin BUMN itu biasanya per tanggal 1 mereka untuk gajiannya. Nah, di tanggal 26 ini saya coba nih ikut. Bazar deh coba. Penghasilannya lebih sedikit jauh dibanding saya ikut yang tanggal 3 Mei untuk berjualan. Istilahnya usaha. Nah, saya jadi ngeliat bahwa memang di rentang tanggal em, awal bulan itu saya hitung adalah tanggal 27 sampai tanggal 3. Jadi saya nggak mau lagi tuh eh, misalkan kalau adik-adik punya usaha bazarnya di rentang tanggal itu atau misalkan adik-adik lihat di tanggal kembar. Misalkan tanggal kembar 55 gitu ya. Bisa aja
sampai tanggal misalkan Mei-nya tuh tanggal 5. Ya udah nih tanggal kembar. Mereka butuhnya adalah eh ini tanggal kembar kemarin ya. Itu mereka butuhnya untuk pembelian yang murah di tanggal 5 tersebut gitu. Jadi misalkan kalau September sampai tanggal 9, bahkan sampai Desember sampai tanggal 12. Nah, itu tanggal hitungannya mereka nahan diri untuk melihat suatu diskon. Jadi seberapa sih sering transaksi gitu dari periode tertentu? Jujur saya agak sibuk gitu ya. Jadi saya cuman di awal aja belanjanya atau ya udah deh panggil malam-malam belanja gitu pulang kerja untuk eh, masak malamnya terus paginya untuk makan paginya gitu. Jadi saya biasanya gitu atau ya udah deh kalau lagi capek beli aja gitu. Karena itu seberapa sering tuh transaksi itu gitu untuk pembelian itu. Adik-adik bisa cek kalau misalkan rajin GoFood atau GrabFood ya itu atau Shopee Food itu bisa kelihatan. Adik-adik tuh jajan makanannya kapan sih gitu. Nah, itu yang kita lihat dari frekuensi berapa sering mereka untuk membeli. Nah, kemudian ada monetary atau nilai uang. Berapa sih uang yang mereka belanjakan? Jadi biasanya kita lihat nih, kalau adik-adik isi di TikTok atau di Shopee, TikTok by Tokopedia ya. Nah, itu biasanya sebelum adik-adik beli atau mungkin sebelum daftar, adik-adik berapa kira-kira pendapatan kamu sebulan? Berapa kira-kira kamu total yang kamu belanjakan? Nah, itu mereka butuh untuk eh, segmentasi yang terbaru. Jadi sekarang udah lebih apa ya? Lebih to the point gitu lah untuk arah eh, s- jadi sekarang rata-rata di customer relationship management itu standarnya biasanya pakai RFV M ini gitu. Mungkin kalau adik-adik ini biasanya kayak semacam kuesioner ya. Biasanya seperti itu. Nih contohnya kita bisa lihat. Contohnya adalah segmentasinya untuk championship gitu ya. Misalkan belanja, nih kita kebagi untuk metode RFM ini kebagi atas satu, dua, tiga, tiga customer, tiga tipe customer. Contohnya, coba adik-adik cek sekarang, eh, ada yang punya Grab atau Gojek di aplikasinya. Ada U. Nah, ada atau mungkin aplikasi bank tersendiri gitu. Nah, itu di situ bisa ngecek adik-adik. Kita bisa cek sebentar. Saya jarang beli ya. Nggak pernah, soalnya mahal sekarang. Nah, kita bisa lihat aktivitas. Sebentar. Jadi dia tuh sebenarnya ada ini ya adik-adik. eh, ngecek, sorry. Dia itu ada ngecek kira-kira kita itu apa. em, ke akun, terus kemudian em, promo terbatas, kita bisa lihat profilnya, gabung. Oh, sini udah nggak ada lagi ya. Biasanya ada dia itu masuk kategorinya kategori bos atau apa gitu ya. Saya lupa itu lihatnya di mana. Cuman ada kategorinya adik-adik. Jadi bahkan di Tokopedia atau adik-adik Shopee itu ada kategorinya. Adik-adik itu newcomer kah dari new customer atau adik-adik itu masuk yang customer udah lama atau yang memang belanja tapi ya ya udah pas lagi ada diskon aja. Nah, ini biasanya kita belah ketiga. Nah, dari data itu, makanya kalau adik-adik mau masuk, mungkin kalau software engineer udah terlalu banyak ya, sekarang udah pakai AI, kita biasanya masuknya ke data, big data. Adik-adik mungkin bisa masuk ke data untuk ERP, untuk Enterprise Resource Management, itu bisa di daerah sana atau jaringan. Nah, itu biasanya banyak lokernya sekarang. Kalau sekarang software udah banyak nge-freeze ya, WinterTech. Jadi adik-adik saya saranin sih
bisa lihat lagi ke depannya untuk pekerjaan yang memang se sejalan lah, sejalur sama eh, perkuliahan adik-adik gitu. Nah, itu kita bisa lihat di Champion ini. Tuh, belanjanya baru-baru ini ya, tadi tuh. Belanja telur, baru Bu, seminggu yang lalu. Habis beli telur. Sering nggak? Sering Bu, setiap minggu saya beli. Nominal besar nggak? Ya, nggak terlalu sih Bu, itu tapi besar lah gitu. Untuk sebulanan. Nah, itu masuk ke championship. Karena biasanya sering, kemudian sering belanja. Terus kemudian nominalnya lumayan besar. Nah, itu biasanya ada strategi eksklusif. Nah, contohnya kalau adik-adik ke Alfa Indomaret ada ininya gitu. Ada, oh nanti ibu dapat ini, bisa tebus murah. Ibu bisa dapat ini, ada bisa tebus yang ini, Bu, gitu. Nah, itu ada akses eksklusif tersendiri dari belanja yang sering dengan nominal yang besar. Biasanya dapat hadiah gift or something gitu ya, yang memang didapatkan oleh customernya. Nah, kemudian ada at-risk gitu ya. Dulunya sering belanja nominalnya besar, tapi udah lama nggak kembali lagi gitu. Kita nggak tahu alasannya dia apa. Mungkin sekarang lagi krisis ekonomi atau apa. Nah, kita biasanya share untuk berikan diskon. Contohnya nih, em, mana ya? Adik-adik bisa lihat mana ya? Oh, ini dia. Saya hapus dulu ini. Nih, 1.500.000 dikirimkan oleh Lazada. Klaim dan gunakan voucher ini. Itu sebenarnya adalah di Atris, adik-adik. Saya nggak pernah beli lagi. Terus mereka ngirim voucher ke saya. Kira-kira, em, oh ternyata ini strategi khusus untuk mereka biar kita belanja lagi di mereka. Gitu. Jadi masuknya Atris. Nah, kemudian ada juga nih new customer. Nah, ini saya termasuk pelanggan baru nih di TikTok Shop. Saya masih bisa dapat yang 100 perak adik-adik. Nih, harga gantungan 100 perak. Em, Parfum juga seratusan, sampai minyak juga gitu. Kalau customer baru, biasanya belanjanya dengan nominal yang kecil, makanya suka dapat gratisan produk. Atau kemarin saya nyoba dapat produk baru lah gitu. Jadi gratisan produk, oh gratis nih gitu. Cuman bayar sekian, 1.000 atau berapa rupiah. Nah, mereka buat tutorial produknya. Jadi welcome bonus lah istilahnya. Nah, ini di TikTok saya baru, saya belum istilah belum pernah belanja di TikTok. Saya belanja di Tokopedia. Oh, ternyata dapat gratisan nih, saya belum nyoba untuk gratis yang mereka berikan. Nah, itu adalah contoh untuk 3 kategori segmentasi dari RFM ini. Jadi nanti mungkin adik-adik kalau em, magang gitu ya, bisa tuh sebenarnya magang, ketika magang ke bagian misalkan magang di suatu perusahaan atau di mana, terus kemudian ke adik-adik bilang, oh ini customernya kira-kira apa sih gitu. Adik-adik bilang untuk segmentasi pasar menggunakan eh, analisis RFM ini gitu. Nah, nanti adik-adik bisa pembagian dari customer ini, kira-kira customer yang paling sering beli, mereka kan ada datanya ya, biasanya pakai eh, narik data gitu. Saya udah pernah lihat ya di kantor, narik data si marketing itu buat CRM-nya, narik data, terus kemudian mereka mengkategorikan si customernya gitu. Kalau saya di perusahaan eh, istilah tambang gitu, itu beda lagi, customernya kan keluar keluar ya. Jadi kita bisa lihat untuk em, pasar-pasarnya gitu, pangsa pasarnya di mana. Mungkin ada yang mau beli pasar Indonesia atau pasar luar. Ya tuh biasanya, oh ini yang sering beli nih, kenapa kok dia nggak beli lagi ya? Oh ternyata dia pindah ke perusahaan lain untuk pembelian. Nah, itu yang harus kita lihat lagi. Ini diskon loh beli sini gitu. Itu sebagai address gitu. Jadi bisa adik-adik nanti one day
eh, mungkin kalau butuh gitu. Ini karena tekniknya cuman ngasih kuesioner aja sih. Itu untuk em, kira-kira selain kuesioner kita tarik data dari biasanya agak susah narik data, tapi kalau misalkan adik-adik cuman magangnya banyaknya sih magang di pemerintahan itu bisa ngambil narik data dari si customer tersendiri. Terus nanti mungkin bisa bikin sistem, kira-kira sistemnya untuk customer relationship manajemennya gimana. Nah, itu bisa adik-adik di situ. Bahkan sekelas BPJS aja bikin seperti ini. Nah, adik-adik bisa cek aja di JKN-nya itu. Mereka ada yang sering atau mungkin yang eh, mereka yang penyakitnya seperti apa gitu. Nah, kemudian ada nanti join lagi ya adik-adik. Kita abis ini ngejelasin tugas individu. Oke, jadi segmentasi personalisasi individual kita ada nama istilahnya hyper personalization. Nah, mungkin di sini ada nggak ya? Saya cuma rangkuman doang nih di sini nggak terlalu detail. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada tanpa personalisasi. Jadi ada tingkat-tingkatnya. Ada tanpa personalisasi, segmentasi dasar, personalisasi, hyper personalisasi atau personalization. Nah, itu ada contoh aktivitasnya. Tanpa personalisasi biasanya mengemail email diskon sepatu ke semua orang. Gitu, misalkan lagi jual sepatu nih, eh, kirim aja ke semua orang. Belum tentu semua orang suka sepatu gitu. Belum, mungkin ada yang suka sendal pakainya. Nah, itu kirim aja ke semua orang. Itu karena nggak ada personalisasi. Nah, kemudian kalau udah ada segmennya, nah misalkan sepatunya hanya untuk pria segmennya. Nah, ada sepatu lari khusus pria gitu. Nah, itu udah ada segmentasi dasarnya. Lanjut, ada personalisasi CRM gitu. Kita bisa lihat nih, ngirim email. Halo Andi, karena adik-adik udah tahu namanya dia gitu. Halo Andi, sepatu lari merek X yang Anda lihat kemarin kini tersedia dalam ukuran 42. Itu udah tahu kita. Hyper, kita udah tahu polanya Andi pakai data aplikasi smartwatch. Kapan mereka rekomendasiin untuk sepatu lari yang sesuai dengan pola larinya si Andi, bahkan sampai segitunya gitu. Nah, ini udah detail banget gitu. Kita bisa dapat tahu si customer ini butuhnya apa gitu, sukanya apa. Itu yang memang bisa untuk kita jadikan segmentasi pasar untuk CRM ini. Gitu. Jadi CRM ini masuknya lebih ke kayak email blast gitu ya. Nanti kita ke sebenarnya digital marketing sih masuknya. Gitu. Ada juga. Jadi adik-adik mungkin one day mau ke arah sana ya bisa juga. Tapi kalau misalkan enggak lah aku maunya ini terserah. Tapi kita bisa